Vin, thank you lo udah mau ngajar di Arci. Gue happy banget. Thank you. Ternyata rumah lo deket ya. Deket Ternyata deket banget. banget. Eh, apa tuh kalau udah mulai gini jadi kagok kan. Vin, by the way, ceritain dong journey lu dong dari awal deh sampai lu salah satu highlight dalam karir lu tadi gue baru kepoin menang AMI ya kan? Wah, di stop album gue ya. album 24 gue udah nggak tahu nih udah berapa ya, boleh nggak lu ceritain Dari mana nih Kak? dari awal lu belajar deh ketertarikan lo sama musik deh. Sebenarnya dulu gue nggak, ya karena biasa lah Chinese family gak sih, kayak Yes. pasti disuruh les piano gitu Oke. anak-anaknya. Nah, Enggak sih, gua enggak. Oh enggak ya? Gue nggak disuruh Beda les berarti musik, gue bukan- nggak boleh les musik. Oh, gua. gitu. Iya. Beda ya? Beda. Jadi gue dari kecil disuruh les piano klasik. Heeh. Enggak ya, klasik sih dulu tuh ya adalah itu kan. Di Yamaha gitu. Iya. Oke. Pip. It's a good school. Iya, Maksudnya jadi for basic. si Yamaha yang kelas KMA bla 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 itu Oke. yang grup kelas anak kecil. Iya. Habis itu masuk klasik, tapi lama-lama kayak kayak mulai SD kelas 6 bosen banget kan main klasik gitu. Sekecil apa lo waktu belajar Itu pertama? dari umur 5 apa ya? Wah, damn. Oke. Ya nggak sih? Iya TK bener berarti ya? kayaknya. Iya, TK lah ya. gitu. Oke. TK apa You SD start gua nggak early. tahu. Oke. Terus udah tuh Bosen nih. bosen mulai SMP kan mulai ngeband kan. Maksudnya pengen ngeband nih Oh. gitu. Belajarlah gitar waktu itu. Oke. Dari bokap ada nih gitar nylon gitu Heeh. dari opa katanya. Cuma ada di rumah oma doang nih, gak dipakai. Oke. Dibawalah sama dia. Ya udah nih buat lo aja gitu. Oke, lu Ya ngeband udah. dulu main ini bentar ya, AC gue suka mati sendiri nih, timernya nyala. Gue nggak tahu resetnya gimana. Damn. Oke, kita pegang aja remote. Kalau dia mati gue nyalain. Jadi Iya. lu nggak mungkin ngeband nggak mungkin main klasik dong tapi. Iya, makanya dari situ otodidak tuh belajar gitar. Oke. Awalnya karena ada satu orang namanya Suryanto Rustan, dia tuh desainer sebenarnya. Oke. Tapi dia ada di gereja gua, terus dia mau ngajarin. Oke. Maksudnya gue tertarik sama gitar tuh karena ngeliat dia Oke. awalnya. Masih main gitar orang itu sampai sekarang. Masih, tapi cuma iseng-iseng doang dia tuh. Oke. Dia main jobnya ya desainer dia. Oh. Terus udah diajarin sama dia, oh ini kunci ini, terus gue belajar sendiri juga di rumah. Akhirnya memutuskan untuk seru nih kayaknya, langsung ngeband kan, main lagu-lagu pop, lagu-lagu rock, biasa Peter Pan gitu Oke, kan, oke. gonjreng-gonjreng. Itu tahun berapa ya? Dulu. Tahun berapa ya lu ya? Inggris itu lah. Zaman SMP SMA lu tahun-tahun berapa tuh berarti? Gue kuliah tuh 2011, berarti SMP kurang 6 tahun. Berapa tuh? SMP kurang 6 tahun 2015. 2005. 2005. Iya, 2005. 2005-an ya. Mm-mm. Nah itu tuh kan lagi naik-naiknya banget kan, Peter Iya. Pan, Samson, Iya. Kenangan terindah itu tuh sama Demi Waktu tuh waktu itu. Oke. Nah itu gue belajar chordnya aja, nyanyi-nyanyi. Iya. Terus udah ada ekskul band kan, Heeh. ikutan main sama teman-teman ngajakin gitu. Lama-lama main lagu rock, ada temen ngenalin. Oh, Mulai lagu-lagu alternatif gitulah. oke. Terus ngulikin lagi tuh Guns N' Roses. Oke, semakin tua ya. Oke, Iya. terus dengerin Avenged Sevenfold, makin cadas tuh. Heeh. Makin dengerin Slipknot, dengerin Bring Me to Horizon. Wow, banyak banget dah. Lu main gitu-gituan juga ya? Main gituan Jadi lu gua. nggak langsung ke jazz ya? Iya, dulu kuku gue kutek-kutekin hitam Oh, gitu. nice man. Gue tulis ini Alvin gitu. Keren. Di saat lu bisa tato, Anjay. gue udah tulis pakai bolpen di sini. Alvin, kanannya chip mang. Oke. Ya gitu, terus udah lama-lama terus belajar fingerstyle. Pokoknya itu otodidak lah selama 6 tahun itu sampai kuliah. Setelah itu gue ya coba ngeles lagi sama Om Ule waktu itu. Oke. Lu udah mulai tertarik jazz nih dari itu kapan tuh nih? SMP ya? SMP 3. SMP Tapi itu 3. gue gak tertarik, Oke. Tapi itu salah satu turning point gue karena si orang yang ngajarin gue gitar itu dia suka jazz. Oke. Dia suka Brazilian gitu-gitu. Dibeliin lah gue tiket Java Jazz sama dia Iya, tahun itu. iya. Gue inget tuh tahun-tahun segitu kan Java Jazz lagi super hype ya, maksudnya Iya. masih hype sampai sekarang, tapi at that time itu Lagi super lah. super. Oke. Waktu itu ada Sergio Mendes gue gitu. Oh. Itu gue inget banget, itu kocak sih. Jadi gue lagi lagi kelas tambahan matematika. Oke.
Guru matematika gue killer mampus kan. Oke. Gitu. Gue bilang, anjir nih gue udah mesti cabut nih, gimana nih. Kan kalau salah mulai biasa Java Jazz tuh jam 4. Jam 4 sore. Itu tuh gue sampai jam 3 tuh masih di kelas gitu, kayak apa, temen gue udah nungguin gitu kan. Di sekolah ini? Di sekolah. Lu sekolah mana sih? BHK. Oh, oke. BHK. Ada lah guru itu ya killer banget. Aduh buruan dong, nih udah lagi marah-marah terus kan dia kan. Akhirnya kita udah langsung kelar, langsung cabut sampai Java Jazz. Nah itu gue nggak ada ekspektasi apa-apa sama festival jazz gitu. Terus pas dateng nonton Hendrik Merkins, terus Abraham Laboriel gitu kayak, wah gila ya, seru banget ya gitu. Terus kita nontonnya bener di row paling depan gitu, bukan di kursi, jadi di depan panggung kita duduk ngemper gitu. Iya. Terus kayak gitu-gitunya kayak pindah tempat sini, pindah ke sini, kayak seru banget. Itu berkesan banget sih Java Jazz pertama gue nonton Sergio Mendes sama dia doang berdua sama si Suryanto Rustan ini. Oh, guru kebanggaan lu ini ya. Iya. Terus udah tuh, tapi semenjak itu gue belum intuit ke jazz banget, dengerin juga masih tetap dengerin metal sampai SMA lulus. Akhirnya kayak kan mesti netapin nih gue mau kuliah apa gitu, kayaknya ambil musik deh. Ya udah kayak gue mesti belajar jazz deh nih kayak gitu, inisiatif sendiri. Gue lihat YouTube, cari-cari. Orang yang pertama yang gue lihat tuh Joe Pass. Itu yang bikin gue jatuh cinta juga sama jazz, ngeliat dia sih. Kok lu bisa search, lu search apa kok bisa ketemu Joe Pass? I mean Joe Pass is a big figure di jazz, tapi maksud gue nggak tahu ya kalau anak zaman itu search jazz mungkin keluarnya siapa ya yang lebih worldwide known gitu ya. Ya mungkin siapa lah gitu ya. Kayak dulu zaman suka ngedownloadin MP3 tau gak sih? LimeWire gitu-gitu. Enggak tahu gue. Gaptek Pak. Sampai sekarang bajakan gitu-gitu point kan. Gue masih gaptek. Terus ada PDF, ada lesson gitu. Nah, yang keluar tuh kalau salah Joe Pass Guitar Method waktu itu. Oh iya. Pas gue cari jazz gitu. Itu yang dipakai Dion kan ya? Iya. Yang ada etude apa iya. Tapi bukan buku yang itu, gue yang sebelumnya lagi. Gue lupa namanya apa gitu. Terus udah dari situ ngeliat search lah kayak jazz gitar gitu. Terus cari juga di Google waktu itu siapa aja sih kayak orang-orangnya gitu kan yang main jazz. Coba aja dengerin satu-satu gitu. Pas dengerin Joe Pass itu kayak ada video dia main All the Things You Are sama Satin Doll ya. Yang solo bukan? Solo bener. Yang dia duduk gini doang. Iya. Kayak bajunya gembel banget. Terus main gini santai banget lah. Tapi bagus banget. Iya. Dari situ kayak wah gila sih nih. Nah si temen gue bilang coba lu les di sini nih sama Mule nih. Dia legend Indonesia nih. Iya, soalnya dia legend banget di Indonesia gitu. Lalu kita coba belajar sama dia. Tapi itu nggak lama sih, kayak cuma beberapa bulan. I can relate ya. Kita coba beberapa bulan, tapi udah habis itu masuk ke kuliah lah di sebagai alumni. Iya, di UPH. Nah, gitu. Jadi udah deh. Dari situ baru belajar secara formal, benar-benar yang kayak gini. Dan gue juga kan nggak ambil performance kan, gue ambil sound design kan. Jadi ya kerjaan gue, mungkin lu juga sering gue gangguin kan? Iya, waktu itu ya. Iya. Nyamperin, nanya-nanya gitu. Tapi waktu itu lu udah stand out man, waktu lu masuk tuh kayak, wih ini anak bisa main nih gitu. Belum lah. Udah cukup serius ya nggak sih? Enggak tahu dia bohong. maksudnya di angkatan generasi dia kayak udah serius banget gitu. Ingat gue sih gitu ya dulu ya. Cuma gue nggak bisa berrelay sama ingatan gue sih emang. Tapi gue ngerasanya kayak dulu informasinya banyak yang gue dapet gitu. Kayak skill. Waktu gue masuk kuliah aja itu gue main skill aja belum bisa kak. Oh really? Do re fa sol la si do bener-bener lu jalan all over fingerboard gitu, kayak lu move bolak-balik C mayor, G mayor gitu. Itu gue nggak lancar. Gue inget banget dulu si Karahman, dosen major gue. Iya. Lu soal lisensi ya? Iya. Semester 1 nih. Udah suruh main ujiannya tuh pilih lagu standar terus mainin kayak chord melody gitu kan. Udah pas datang ujian gitu kan gue main All the Things You Are. Terus udah sampai tema doang gue main. Terus dia bilang, "Loh, solonya mana?" Gue nggak tahu sih solo apa kan, gimana nih. Aduh, dia kayak gue bingung sih mau nilai lu berapa, katanya gue digituin. Wah, dari situ gue belajar ngulik banget tuh kayak arpeggio, gue gambar, gue tulisin kayak posisi C mayor kayak gini, 2 posisi pelajarin. Terus minor gini, minor 7, terus dominant 7 gini,
Wah itu latihan, kalau lu sering lihat gue dulu di lorong UPH Iya, tuh. sering. Nah itu tuh gue ada buku, biasanya gue kulikin. Iya. Ini major, minor, terus scale, latihan scale. Ya katanya dulu kan suruh latihan scale benar-benar semua 12 keys kan. Iya. Udah tuh gue lakuin tuh. Nah tapi itu pun gue belum bisa kayak solo. Misalkan kita main blues benar-benar on form gitu, kayak gue nggak bisa dapat sense. Ini udah ganti loh chordnya, ini udah ganti loh. Oke. Kan kalau Dulu kita belum jazz ya? kan kita chordal kan Kak, Yes. maksudnya benar-benar ngikutin si changesnya itu. Oh. Nah dulu tuh sampai akhir kuliah kayaknya gue juga masih belum Masih sih. bisa itu gitu. Masih sih. Iya. Oh iya. Terus kayak ya dari Dosen lu siapa sih? Oke. kayak ya gitulah. Terus ya berantakan banget menurut gue ya dulu ya, kayak masih belum ini. Tapi setelah lulus banyak main sini kayak baru. Jadi gue nganggep apa yang gue pelajarin di kampus tuh sebenarnya kayak puzzle gitu. Iya. Tapi kayak bener-bener scattered gitu ya, kayak Iya, masih iya, acak-acakan. Tapi pas lu coba untuk main sama orang, lu baru nge-gig, kayak baru kebentuk kesusun tuh satu-satu kayak Iya. oh ini tuh maksudnya ini, oh ini maksudnya Iya, ini. iya. Akhirnya kayak jadi satu kesatuan yang gue ngerasa oh kayak gini caranya. Iya, iya. Oh di arpeggio ini tuh bisa dimasukin di sini. Akhirnya baru diolah gitu loh Kak. Iya. Jadi nggak cuma raw information yang kita dapat dari Betul. kampus doang. Betul. Gitu. Ya udah. Gue boleh komen nggak nih soal ini? Sebenarnya relate to sekolah ini ya, maksudnya si Archie ini. Nah, gue tuh maksudnya nggak semua orang seberuntung lu bisa experience real life, terus lu bisa relate ke yang waktu itu. Oh ya, jadi semua yang gue pelajarin waktu itu akhirnya come to reality gitu, to a bigger picture gitu. Cuman nggak semua orang punya passion sebesar itu kan. Itu yang mau gue coba bangun di sini. Gue mau coba tuh build kebalikannya sebenarnya. Jadi lu kayak seakan-akan realnya dulu, kayak main ini nih gimana sih yang dia suka nih gitu. Baru dari situ kembali ke, nah untuk main ini lu perlu scale ini loh. Untuk main ini lu perlu bisa, ini tuh chordnya diatonis misalnya. Jadi chord, gue ribet banget nih kayaknya penjelasannya ini, nanti bisa diedit. Jadi chordnya tuh cuma di keluarga mayor doang misalnya. Jadi lu bisa ajarin. Jadi lu ngerti kenapa lu mempelajari hal-hal ini. Kalau dibalik kadang-kadang lu udah keburu lupa gitu ketika lu mainnya. Dulu gue belajar apa gue nggak inget gitu, sering gitu ya. Anyway, lalu setelah lulus, Bener. Setelah lulus terakhir tahun 2015 kan gue lulus tuh. Tepat waktu, keren ya. tepat waktu. Yang gue fail cuma teologi soalnya. Ya. 8 Siapa SKS dosennya? Itu salah dosennya berarti. Masa ujiannya lisan. Oke. Udah tahu gue ini. Ujiannya ngapain? Mau ditanya-tanya lah Oke. tentang keagamaan itu. Oke. Terus oh ya, gue bentuk 24 di situ sama misi. Pas lu lulus nih ya. Pas 2015 itu. Oke. Sebenarnya itu ceritanya juga lucu. Udah banyak sih sebenarnya di podcast lain kayak kita apply ke JGTC waktu itu, project gua sendiri, project misi sendiri. Terus tiba-tiba ini singkat cerita aja ya, si orang JGTC-nya ngide, gimana kalau kalian digabungin aja di satu panggung gitu. Ya udah kita akhirnya jadi kita buat project aja gitu. 24 udah bikin lagu original tuh berapa. Udah kita bawain waktu pas JGTC tahun itu. Iya. Kayak gitu kurang lebih ceritanya. Itu lu bikin original karena event itu. Karena sebenarnya? event itu. Oke. Dari situ rekam deh, apa maksudnya? Ya udah emang kita pengen berkarya aja gitu. Jadi tim lu dan tim misi beda dong berarti? Enggak, akhirnya kita udah menjadi satu. Oh. Ya si 24 itu jadi cuma Alvin dan Misi kan 24. Oh. Jadi sisanya ya udah as a session aja. Iya. Tapi semua idea dari compositionnya, dari arrangementnya itu semua dari kita berdua. Udah kita buat, ya udah kita rekam yuk, kita berkarya aja gitu coba kita. Waktu itu juga Spotify kan masih belum bukan populer ya. Belum sebesar sekarang lah. Iya, dan orang-orang juga usernya, maksudnya kita kayak ngelihat orang masukin Spotify kayak keren banget gitu sih kan dulu. Iya. Wih gila, Iya. lagu bisa masuk ini ya, padahal simple banget gitu, tinggal masukin doang gitu. Katro aja dulu. Emang baru lah, masih baru lah. Masih baru, iya. Kita udah tuh, kita bikin step by step banget sih, akhirnya lah albumnya jadi, kita mesti ngapain ya, kita belajar sendiri dari bisnis side-nya kayak gimana ya cara promoin si album ini. Bahkan dulu tuh sebenarnya porsi gimana cara masarinnya ini, marketingnya itu tuh lebih kecil daripada kita bikin albumnya gitu. Jadi kita lebih fokus ke karyanya gitu. Maksudnya
ya udah kita ini aja. Part of the journey lah. Iya bener sih. Terus bikin Instagram waktu itu, udah promosinya bikin video gitu, di Instagram. Terus udah rilis lah album itu, album pertama City of a Kind. Terus kita rekaman lagi album Natal waktu itu di akhir tahunnya, Swinging Down the Chimney. 2015 nih. Iya itu 2016 atau 17 ya? Oke. Nggak tahu kak, lupa. Oke. Terus ya itu kita collab sama si Dave Rimba, jadi berdua 24 sama Dave. Dave used to teach here tuh, tapi mungkin dia sibuk kali ya. Terus ya gitu tuh dia. Oh di album Natal itu kita sama Adra juga, sama vokalisnya biasa, karena 24 kita nggak nyanyi, jadi kan kita selalu feature vokalis kan. Ada Ines, ada Marini gitu. Udah banyak lah teman-teman kita. Udah lanjut terus tuh kak. Itu how do you finance your album? Dari kantong sendiri kah? Dari kantong sendiri. Oh, wow. Awalnya ya. Awalnya karena kita juga belum aware banget sama production wise gitu. Jadi kayak ya udah rekam aja, kita juga nggak ngerti apa-apa kan dulu kan. Ya, yang penting ya udah sounds good. Ya udah oke gitu. Makin lama. Gue boleh nggak balik bentar nih? Karena tadi ada poin yang menarik kan. Tadi lu ngomong production wise, terus lu bilang ke gue waktu album awal effort lu untuk mempromosikan itu masih nggak sebesar effort lu untuk produksinya gitu. Dan lu menyatakan itu seakan-akan itu adalah sesuatu yang mungkin gue nggak bilang bodoh, tapi seperti sesuatu yang inexperience gitu. Jadi turns out to be, jadi menurut lu sekarang porsi untuk promo ini harusnya sama besar atau lebih besar dari ini? Sebenarnya lebih ke awareness ya sih kak. Dulu tuh gue nggak aware banget sama kayak, oh ini album udah jadi, tuh gue harus apain gitu. Ya dulu gue cuma mikir, ya udah gue mesti print CD-nya, gue cetak, jual, direct selling, terus ya udah ngapain lagi, bingung kan kayak gitu. Nah ternyata tapi nggak sesimpel itu ya. Iya ternyata nggak sesimpel itu gitu. Saya sampai sekarang gue tetap idealis sama musik kita, sama 24 gitu. Tapi gue kemas itu gimana caranya biar bisa presentable dan orang-orang juga bakal bisa dengerin lah, gue bisa nge-reach banyak kuping orang gitu. Iya. Tuh ya udah kita bikin campaign, kita bikin ini. Terus kita bikin tour, kita bener samperin kota ke kota dari Surabaya, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang, Solo. Lu kayak kirim proposal kah atau kirim itu udah yang terakhir itu kita gerilya sih kak. Oh nih band gua nih, lu lihat nih view ini followersnya apa segala macam. Album Head in the Clouds itu kita juga sponsor, kita bikin proposal, kita coba ajuin sponsorship gitu. Terjadilah album yang kedua itu si Head in the Clouds, album original kedua ya. Kalau yang Natal kan cover itu kan. Nah itu jadi tuh si Head in the Clouds, tapi waktu itu rilisnya waktu pandemi, jadi ya agak berat lah, kita nggak bisa tour, kita nggak bisa apa-apa. Yang terakhir itu kita pas zaman pandemi itu kita berempat sering main nih, gue, Missy, Hansen sama Josh. Kita sering main bareng, terus ya mereka sering ke rumah, kita bikin live session akhirnya di Instagram, IG live gitu. Terus ya karena waktu itu nge-trend banget sama fundraising, ya udah kita bilang aja kita live itu kayak sejam 2 jam. Kalau kalian mau support kita gini-gini, ini sebenarnya untuk album berikut kita gitu. Silahkan transfer ke nomor ini gitu. And people really did that. Dan banyak banget kak. Wah, pantesan lu tadi datang sini naik Rolls Royce tuh. Gila. Ternyata lu lapor pajak nggak bisa? Jangan nggak, terus udah tuh jadilah album itu pun baru kita produksi waktu itu setahun setelahnya. Oh, jadi lu foya-foya dulu ya dengan uang? Enggak dong. Setahun berikutnya kita rekamannya aja di villa kak. Jadi kayak kita bawa alat semua sendiri. Hansen bawa drum. Gue sempat lihat kayaknya, lihat. Terus kita ke villa ada di Bandung. Kita nggak expect apa-apa, villanya taunya bagus banget. Terus kayak semuanya well design, kayak sekatnya tuh kayu tebel. Emang buat enggak buat liburan itu. Oh, itu villanya buat liburan. Buat liburan. Oh, bukan buat begituan ya? Bukan, buat begituan. Buat rekaman maksud gua. Oh iya. Buat rekaman yang serius. Oh, keren. Gitu kak. Terus ya udah kita rekam tuh di situ, tapi ada beberapa lagu yang nggak kekejar kan, kita cuma 2 hari kan. Terus 2 hari musisi sekaliber
Iya. Masa nggak ke- Lu kebanyakan foya-foya aja menurut gua ya, lu nggak Soalnya serius itu kerja. kita harus arrange aransemen juga di tempat beberapa. Oke, ya 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 ya. Gitu. Terus udah kita rekam lanjutin di studio kayak 2 minggu berikutnya, rilis di tahun 2023 berarti kan kemarin. Oke. Kita rilis ini dulu single. Oke. Terus juga itu kita collab sama ada beberapa teman-teman kayak Iya. Ivi Alisa, ada Vira Talisa, ada Natasha, Marini, Ines, Mahanada, Audrey, Puspa, berlapan. Jadi Wow. di Berapa album track sih? berapa track? Oh, 8 ya? Yang Some of My Best Friend Are Jazz Cats itu Oh, semuanya pakai bervokal nih. bervokal. Nggak ada yang instrumental. Iya. Jadi ya udah 8 lagu standar yang beda-beda, 8 vokalis yang berbeda juga di album itu gitu. Oke. Udah dari situ, nah akhirnya kita bisa lakuin tour Kak. Ya itu kita promosinya sih, kita bikin campaign. Ya seiring jalan dari dulu kan pengalaman kita kita harus ngelakuin ini Iya, udah tau lah kita campaign, kita bikin press release, kita rapiin media kit kita gini, terus kita sebarin ke media-media pas perilisan, kita bikin planningnya gini ya untuk selama setahun ke depan gitu. Terus kita Setahun tuh ya plannya ya. setahun itu iya kita rilis kalau nggak salah kan di awal tahun kan waktu itu. Gokil. Lupa. Terus udah kita tour, udah kita bikin proposal, kita coba ajuin ke beberapa venue yang bisa support kita. Terus ada aja, makanya aneh juga sih, maksudnya ada aja orang yang mau support. Aneh Terus juga. udah Aneh kita juga. Ya enggak aneh lah. tour pertama kita tuh coba balik modal Kak. Yang dulu yang Two of a Kind, gue berdua doang sama Misi. Nah yang Balik ini modal doang ya? Yang ini gue bisa cuan. Oke. Kapan kan tour cuan, aneh tuh emang. Iya. Oh, Terus udah tuh kita dari kota ke kota, terus sampai ke Batam, ke Bali, terus ke Singapura juga kita tour. Terus kita buat komunitas juga waktu itu as a campaign-nya kita. Ini namanya Jazz Cats. Jadi waktu itu di Pavilion 9 kita bikin. Oke. Rutin gitu? Rutin 2 minggu sekali. Oh, keren. Terus makin lama rame, banyak banget orang-orang yang datang gitu, yang kita jadi konsep dari komunitas itu sebenarnya kita mau nggak cuma jam session atau performance doang, tapi kita ada casual sharing sessionnya gitu Kak. Jadi bener-bener datang lu mau nanya apa nih tentang jazz, mau yang dari awam banget sampai yang misalnya lu mau advance, apapun yang kita tahu kita akan coba jelaskan ke mereka gitu. Oh, ada ini keren juga ya. Iya, Kayak kliniknya gitu ya. Iya, jadi setiap itu terus ya kita kasih PR juga. Kita benar-benar membaur lah sama Oke. si anak-anak ini, teman-teman kita ini. Lu kasih PR jadi kayak ada yang nanya, "Coba lu latihan ini gitu." Kayak Iya, gitu. iya. Terus kayak Keren, ada kuliah gratis, Pak. iya, gue santai banget sih kayak sebenarnya. Ya karena mungkin jazz ya musik komunitas juga kan Kak, maksudnya. Iya. Ya kita apalagi jazz juga minority gitu di sini, bukan yang major gitu, Iya, kan iya. kayak pop. Jadi ya udah, itu gerakan yang gerilya underground yang menurut gua efektif sih buat ngambil orang, misalkan kayak ini orang pengen belajar jazz nih, pengen tahu jazz tapi dia nggak tahu mesti kemana, mesti ngapain. Ya udah kita coba jelasin aja sesimpel kayak kita ngejelasin form lagu Fly Me to the Moon tuh kayak gini. Solonya tuh setelahnya chordnya ini lagi loh gitu. Ada kayak anak klasik gitu Kak, datang ke Jazz Cats gitu, terus dia bilang, gue bingung kalau misalnya gue baca real book nih, gue ada real book katanya. Gue baca, udah katanya, apa nih soal autumn league? Udah Gampang. apa ini katanya? Ini doang ya. Diapain ini maksudnya partitur ini kan cuman satu single lines. Iya. Ya kayak lead sheet gitu kan, terus atasnya chord, terus mau diapain dia bilang. Ya udah kita jelasin kayak ini sebenarnya kayak gini chord yang sebenarnya tertulis ini tuh sebenarnya nggak misal kayak A minor 7 tuh nggak selalu A minor 7, kayak misalnya kita gini. Oke. Ntar solonya formnya setelah itu solo, terus biasa ada kemungkinan trading form. Bener-bener kayak klinik lah pokoknya ya. Orang Bener bisa kayak belajar klinik. kayak workshop gitu Iya. lah langsung. Tapi nggak serius banget gitu, maksudnya kita ya udah sharing aja gitu. Misalnya kalau mereka juga mau ada yang sharing, kayak waktu itu mungkin ada Gerald orang dateng, ya mungkin dia juga bisa bagiin ke teman-teman yang datang. Kayak gitu-gitu Kak. Jadi seru sih. Organik banget ya. Tapi stop. Kenapa? Karena tempatnya lagi hiatus dulu gitu. Oke. Jadi ya udah sampai kemarin ini kita stop dah tuh. Belum ada lagi, kita lagi nyari tempat sih. Mungkin ada yang mau menyediakan tempat untuk Bos-bos di sini komunitas. ada yang komunitas jazz. Legato gimana Legato?
Legato Tapi ada. kecil ya, relatifly kecil ya. Iya, sebenarnya cukup banget sih. Legato bagus banget sih, Kak. Iya, mereka konsisten banget sekarang nih Alvin. Iya, Alvin, Kevin. semenjak si Kevin balik. Heeh. Jadi ini bagus sih, dan mereka juga udah ada marketnya juga kan. Iya. Buat mengcover jazz Tangerang. Jazz Tangerang. Bilangin lah Kevin pindah yang gedean gitu. Bentar lagi. Tadi dibeli sama dia nih ruko sebelah. Iya, kayaknya mau beli gedung-gedung yang mana ada di sini. Gitu Kak ya. Terakhir ya bersyukurnya kita dapet si AMI Award itu. Iya. Di album yang Some of My Best Friend yang kolektif. Some of My Best Friends, oke. Iya, Art Jazz Cats. Jadi albumnya ada apa aja Vin tadi? Album pertama lu nih yang Two of a Kind. Two of a Kind. Terus ini 24 ya. Uh-huh. Terus ada Yang Christmas Swinging Down cover. the Chimney ya. Head in the Clouds itu lagu-lagu original juga. Mm. Yang terakhir Some of My Best Friend. Some of My Best Friend. Ya, upcomingnya tahun ini mau garap lagi. Oke. Gitu Kak. Iya. Kayaknya gue udah lihat proposalnya dikit. Some of My Best Friend. Dikasih apa Kogrek ya? Hai Kogrek. Iya. Jadi apalagi yang mau gue tanya ya, relate to gue tertarik bahas itu sih. Maksudnya yang bikin gue salut tuh di saat orang-orang tuh menyerah sama keadaan, as in kayak nggak ada gigs nih gitu. Tapi lo dan teman-teman tuh kayak gue nggak tahu nih, either lo berusaha atau lu simply nggak peduli aja, bodo amat, pokoknya gue pengen bikin ini karena ini hal yang gue suka. Terus lu melakukan itu dan itu jadi sesuatu dan lu lakukan itu secara konsisten gitu. Kalau gue dapati teman-teman gue ya, jadi gue cukup beruntung lah, teman-teman gue cukup banyak nih. Kalau gue dapatin teman-teman gue yang sukses itu semuanya kayak gitu. Menurut gue lu udah di path yang tepat aja sih. Gue kan sotoy. Amin. Anyway, ya. Ya, gue ikutin lu aja kan. Jadi mereka tuh simply atau bahasa kerennya tulus. Waktu mereka melakukan sesuatu mereka tulus. Gue nggak tahu mereka ngincar itunya atau enggak. Tapi kalau menilai dari omongan lo yang tadi, gue bahkan nggak mikir marketingin ya. Gitu. Amin itu kan itu sesuatu yang nggak really smart sih. Cuman itu sesuatu yang polos gitu. Yang emang lu tulus pengen bikin karya yang keren gitu. Bener sih Kak. Iya. Kayaknya ya itu awalnya emang gue seidealis itu, maksudnya ya udah gue cuma mau bikin karya. Iya. Tapi ya kadang orang juga habis rilis itu kayak udah nyerah, kayak nggak ada yang dengerin gitu kan. Iya. Terus ya gue juga dapat itu apa ya, tentang konsistensi itu oke banget sih Kak. Iya. Dari si almarhum Pak Beben. Oh Kayak yes. Pak Beben sering banget kan mention kayak konsisten gitu. Ya itu yang gue bisa ambil dari dia sih, kayak tentang konsistensinya itu. Iya. Saya ya bener sih, kayak yang penting yaudah kita bikin terus dan Betul. kita harus benar-benar all out sama karya kita gitu, bikin Iya. yang kita puas, yang kita suka. Kayaknya nanti market akan ada sendiri gitu. Betul. Pasti si musik ini akan menemukan Keren. marketnya gitu. Keren, iya. Dan produksi juga sekarang, maksudnya kalau ini yang nonton ada musisi gitu atau apapun lah yang kalian bikin, mungkin nggak usah produksi musik, bikin garpu gitu atau apa, nggak tahu. Tapi produksi udah nggak susah gitu. Iya. Ya kan, especially di musik nih yang kita sama-sama tahu. Tadi lu bilang lu 2 hari ke ke villa itu lu bisa dapat jadi berapa lagu tuh? Iya, 6 lagu gitu. Kalau gua lu tahu album gue yang Jazz Sakit Hati, sehari. 2 hari juga rekamannya, tapi karena jadwalnya. Jadi waktu gua bikin album, jadi gue yang pamer nih. Oke. Apa pamernya? Waktu gue bikin itu, gue kontak anak-anaknya dulu, Kevin, Joshua sama Gomez waktu itu. Jadi ketemu jadwalnya, lu pada bisa ketemu minggu ini hari apa? Hari Kamis, baru gue bikin lagunya. Oh gitu. Jadi gue belum ada lagunya, baru gue hubungin. Gue ketemu jadwal mereka, baru gue bikin lagunya. Langsung ketemu, live recording sehari, terus live recording lagi sehari, rame-rame langsung jebret, bareng-bareng gitu. Udah jadi. Maksudnya 2 hari kerja lu bisa bikin kayak gitu kan. Iya. Musuhnya cuma konsistensi, nggak susah soalnya. Sama niat. Sama niat. Niat Juliarso ya. Iya bener, niat Juliarso. Iya. Oke lah, anyway, sekali lagi gue thank you banget lu udah ngajar di tempat kita.
Thank you juga, Kak. Hopefully kita juga bisa bikin sesuatu sih, harapan gue sih di sini. Ayo banget dong. Culture ya nggak harus culture jazz lah, culture belajar musik lah ya. Culture supaya jadi produktif gitu. Benar. Hal kayak gitu. Kita mau ngejam nggak nih? Ngejam lah ya, boleh ya. Silakan Pak, bikinin gue sesuatu. Sudah. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my arms, I never use them. Take my lips, salah kayak lirik lu, I never use them. And your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me, lu dong.
Why not take all of me? And can't you see I'm no good without you? Take my hands, gue lupa terus. I wanna use them and take my lips. I'll never use them. Oh, your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on here without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Why not take all of me? Why not take all of me? Alright, see you guys. Thank you, man. Seru banget. Gitar gue kecil banget ya. Gila ini akusnya kenceng banget kan kak? Ini, iya sih.